Ingat tuh, makanya saya selalu rekam tuh janjinya. Nanti kita pelayanan Pak, ya tenang Pak, pelayanan Pak. Saya akan mengunjungi kawan-kawan Pak. Iya Pak, siap Pak. Adakah dia datang ke sini? Ada. Nah, nanti ingatkan tuh. Ya, ada Pak Ya Agus nih janji dengan Pak Yakobus mau ngopi-ngopi gitu ya. Mana? Monito dayap lah dia. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan, sebab ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengarkan keluhan orang tahanan dan membebaskan orang-orang yang ditentukan harus mati. Ya. Jadi tubuh kita ini adalah tahanan bagi kita sebenarnya. Jadi tubuh kita ini tahanan. Kita akan dibebaskan ya dari tubuh kita dan akan kembali kepada Bapa dan dihakimi oleh Bapa, oleh Yesus. Dan tubuh kita ditempatkan dulu di dunia ini sampai nanti hari penghakiman. Nah itu. Jadi itulah yang disampaikan Yesaya. Masih tidak percaya? Ini kitab suci, ini ayatnya. Terkadang nih kan orang, mana ayatnya? Mana ayatnya? Kata kawan saya, kasih setengah ayat ya dia tuh. Oh, setengah ayat. Nah, datanglah kepadaku kalian yang letih dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kalau bapak-bapak, saudara-saudara di sini letih, puji Tuhan, kan? Biar aja. Ya. Saya nghabiskan waktu, kan batas kita jam 11. Katanya jam 11 itu kan tidak dapat makan. Ya kan? Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kan begitu. Itu kata Yesus kan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Mana Pak? Di sini Pak. Lewat setengah 12 habis Pak nasi kami. Ah itulah. Jadi terkadang hidup realita kita di dunia dengan apa yang diomongkan itu akan berbeda. Itu yang sering terjadi. Menyeimbangkan itu yang sulit, Bapak-bapak, saudara-saudara. Ya. Di tempat ini kipas sudah berapa banyak pun masih panas. Ya kan, mudah-mudahan kita berdoa ada yang mau memberikan AC di sini. Jangan angin cepoi-cepoi ya kan. Nanti sana merajuk lagi, ini berat ke sini aja nih. Ya kan? Ini alat-alat ini kan dirawat dengan baik kan. Ini kipas angin. Bu Lina ya tertegun, kipasnya banyak Pak di sini kan. Saking banyaknya kan masuk angin kan gitu. Kan bingung. Tempat seperti ini, kipasnya bisa seperti ini banyaknya. Di kapel kita atau di gereja kita di kampung 2 ya kipasnya. Percaya enggak? Ya kan? Kapel kami di BMJ bisa pagi 1 ya dihidupkan kipasnya. 2. Di sini luar biasa. Kipasnya banyak. Ya kan? Demi untuk keenakan. Jadi almarhum Pak Lulu siapkan ini. Bahkan inilah dia tadi kan. Keinginannya supaya tenang, damai orang datang ke sini. Dingin. Ya kan? Hati yang panas menjadi dingin. Ya. Dikasih gorden. Luar biasa nih. Dan yang luar biasa adalah Matius 1, 2, 3. Bapak enggak tahu gak ya? Matius 1, 2, 3 selalu lewat di situ. Itu Matius 1, 2, 3. Immanuel. Kan? Hebat kan ayatnya? Matius 1, 2, 3. Jadi kalau udah masuk di sini, keluar pasti Tuhan menyertai kita. Luar biasa nih. Belum Natal sudah dipasang aksesoris Natal. Nah, karena daripada dicopot. Ya, Natal sudah dibuat gua. Jadi bapak-bapak datang ke sini nih, luar biasa. Rumah Tuhan dihias. Ya. Kurang apa lagi kita di sini? Ya kan? Kita dihibur oleh band sebelah kan? Saya ngomong di situ ada main bass. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, rajin-rajinlah di tempat ini. Buku itu jangan-jangan, saya lihat buku itu yang kuning tuh, enggak ada berubah-berubah, enggak ada yang baca gitu Pak. Perpustakaan kata Pak Lulu. Pak tolong Pak kalau ada buku, ya baca. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan itu baca dulu buku itu semua. Ya luar biasa. Lengkap gereja nih. Ya, toilet di depan. Lemari es di samping kan. Hebat kita nih. Mau buat es krim silakan kan. Kurang apa lagi bapak-bapak? Ya kan? Mau bobo-bobo ya kan bisa juga. Ya Pak Andre, bisa kan? Bisa.
Yang penting tidak maling, kan gitu. Ya kan? Kurang apa lagi lah di tempat ini. Ya. Makanya rajin-rajinlah di tempat ini, menikmati, ya. Karena kalau udah di kamar itu kan sumpek, ya kan? Makanya sempat ada protes kan, ngapa kegiatan rohani dikurangi? Ya kan? Karena mereka melihat, ya kan, bukan kegiatan rohani, dia bobok-bobok katanya di sini. Nah, ini penting untuk kita. Nah, Bapak-bapak, Yesus mengundang setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Dialah tumpuan harapan bagi orang kecil dan lemah. Belajar padanya akan menenangkan hati dan mendamaikan jiwa. Ya, itu motivasi saya misa pagi itu. Sebenarnya motivasi saya karena ingin dekat dengan Yesus. Ya. Ketika saya tidak datang misa pagi, saya merasa berdosa gitu. Lalu saya memberikan kesaksian itu kepada seorang imam. Yang benar, katanya. Oh, mulailah bergelora iman saya. Ini mau ajak debat ke apa nih? Yang benar, katanya. Tapi saya yakin lah, itu adalah cambukan bagi saya, supaya saya mencambuk diri saya untuk tetap setia dan rajin. Ya kan? Ya, ketika tidak datang tuh, rasanya tuh ada yang kurang. Dia bilang mau antokong, jangan banyak omong, katanya kan. Ya kalau tidak banyak omong, ya nanti orang tidak mau datang kan begitu. Ya. Sampai ada yang marah. Ini Pak Yakobus ketua bidang 1 tiap hari di WA suruh misa pagi, misa pagi, misa pagi. Dia misa pagi enggak? Dia betul-betul misa pagi kan begitu. Ya. Begitu juga kita di sini, harusnya kita ada ibadat pagi bersama, ya kan? Kawan-kawan kita dikeluarkan untuk sholat subuh, kita ibadat pagi dong, ya kan? Kalau bisa kita jam 4, puji-pujian dulu, ya kan? Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Mereka mulai dengan imannya juga kan, indah kan? Wih, mantap. Oh, mereka keluar jam ini. Saya ingat tetangga saya itu, maka enak berdampingan dengan orang yang taat gitu, yang taat itu kan. Wah, dia udah sholat subuh, saya harus pergi misa pagi. Jangan lalu kita ini kan, dia buka pintu pagar, dia pergi. Ini kalau sekarang udah naik, jamnya jam 5 kurang kan. Nah, kita buatlah setengah 5 kan. Nggak boleh ya Pak Andre? Nggak boleh. Nggak, itu yang sholat subuh. Oh di kamar, karena takut tidak ada pengawasan ya. Bapak-bapak buatlah di situ jam 4 mulai nyanyi. Lah, ya kan? Tadi saya bilang menyapa Allah. Pak Ngacam ngapa? Ya memang kami harus jam 4 Pak. Nah, jam 4 oleh HP. Ya kan? Kapan Petrus menyangkal? Jam 3 subuh kan? Penyangkalan Petrus kepada Yesus waktu apa? Dini hari kan, jam 3 subuh ya. Ya. Yesus ditangkap dini hari kan, lalu Petrus menyangkal jam 3 kan. Saya selalu ingat waktu di Bengkayang tuh kaki saya ditarik jam 3 tuh kalau tidak doa malam. Saya tidak tahu ya, memang benar-benar ditarik. Nah, itu kesaksian yang luar biasa gitu. Sehingga ya udah. Maka marilah kita pagi-pagi sudah ibadat. Ini kan ada bukunya masing-masing. Di HP-nya ada, ya. Saya pikir untuk membangun ibadat itu tidak susah. Tanda salib bagi yang Katolik, ya kan? Kemudian menyapa Tuhan, ya kan? Pernyataan tobat, baca kitab suci kan? Sendiri pun bisa. Marilah kita bangun itu. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, datang pada Yesus. Kita ini kan berbeban berat. Penghiburan terjadi. Muka bapak-bapak ini semakin lama, semakin hari semakin ceria yang hadir ke sini. Ya kan? Mungkin yang pertama kali masuk di sini, waduh, ini kayak dipilam-pelam nih. Pasti akan mendapat ini itu kan? Ya kan, mungkin kan? Yang waktu pertama kali datang tempat ini kan karena nonton film-film atau pelam-pelam kan? Ini bahaya di kamar nih, di push up kali ini. Ya kan? Habislah kita dicukur kepala kita nih oleh senior-senior kan. Jangan-jangan di sini ya kan semuanya setiap kali berkelahi ya. Kan mungkin gambaran kan awalnya kan.
pasti ada yang udah mulai ya kan mempersiapkan diri minum racun tikus, ya kan. Lah kalau kayak film-film tuh kan, wih, tiap hari berkelahi, keluar berkelahi, makan berkelahi. Kapan mau hidup tenang sih? Ya kan? Rupanya apa yang kita pikirkan, ya kan, itu semua dibalikkan. Nah, makanya Tuhan ingin membalikkan keadaan kita ini menjadi keadaan yang damai dan sukacita. Maka marilah kita berdamai. Masa di kamar kita berkelahi dengan kawan kita? Sabar, sabar. Ya nanti lalu garpu nancap ke kepala pas kita tidur, susah kan? Ya kan? Ya kan? Gara-gara hanya bertongseng ya kan? Kalau Pak ngacam dia bilang, waduh, kamar saya Pak kalah-kalah hotel. Luar biasa motivasinya. Luar biasa. Mantap ya Pak ya. Nah, pikul lakuk, aku akan memberikan kegelagaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enak lakuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Itulah. Jadi yang membebaskan kita ini adalah Yesus Kristus. Mari kita selalu ya datang kepada Yesus Kristus. Walaupun di sini mungkin kita sudah menahan, ya kan? Menahan kesabaran. Ini nyinggung terus Pak Yakobus, ini nyinggung terus katanya. Ya kan? Habis kita nih katanya. Ya kan? Ya saya juga bisa merasakan ya, tapi kalau saya hanya ngomong yang manis-manis saja, Pak ngacam ganteng, ya kan? Luar biasa Pak ngacam nih baiknya. Selalu bisa juga, tapi tidak, karena saya ingin mengatakan marilah kita membongkar itu tadi ya. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Itulah undangan Yesus yang sangat manusiawi. Ia sungguh merasakan suka dan duka kita umatnya. Kita letih lesu karena dikuasai oleh berbagai hawa nafsu dunia, dan merasa berbeban berat karena roh kecongkakan kita sendiri. Kita belajar untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati dari Yesus sendiri. Belajar dari Yesus berarti siap untuk menikmati kebahagiaan sejati. Ya, kebahagiaan sejati hanya ada pada Yesus Kristus. Bapak-bapak yang sudah rajin, hadirlah dalam setiap bimbingan, kerohanian, ibadat di tempat ini. Hadirlah. Jika ada perbedaan pendapat, selesaikanlah dengan doa. Karena masing-masing kita hanya mewarisi iman warisan dari orang yang ngajari kita. Rupanya kita ini berkelahi halnya sama. Satu ke kiri, satu ke kanan, rupanya jalannya lurus dah. Kan? Nggak lewat sana, nggak lewat sini, lewat sana, lewat sini. Kayak sekarang di tempat saya itu kalau pergi ke Jeruju. Kalau dulu pergi ke Jeruju itu dari Kota Baru mutar jauh. Sekarang enggak. Tinggal lewat Ampera lu, sama jalannya. BMJ, gerejanya jauh. Enggak lah. Ya kan? Dekat. Ya, kalau saya pulang saya lewatnya belakang, dari belakang ini, ya kalau istirahat. Jadi seperti itu. Maka mungkin keinginan bapak-bapak itu silakanlah bertemu, sharing. Apa yang bisa diguling sini? Tidak ada ya? Ya kan? Kalau bipang kan tidak mungkin. Apang lah ya, ayam panggang kan? Ya perlu yang disebut dengan sharing bersama, piknik lah, piknik di ini. Ya, terlalu berat Pak. Kalau diskusi Alkitab Pak, marilah kita diskusi sukacita gitu. Kalau diskusi Alkitab nanti kita tak tahu ayat nih, ya kan? Karena terlalu mungkin dicari kata-kata aja Pak. Dulu agak di kampus saya dulu jurit Pak. Lama jurit, kalian buat jurit, ya kan? Jurit Pak. Apa tuh jurit? Rupanya Jumat Rohani Kapatipa. Disingkatnya jurit. Ini sih berat nih, saya bilang. Cari kata-kata ya Pak. Tetap diskusinya Alkitab. Mungkin ya kan. Sukacita. Ya kan. Apalah gitu. Biar nanti pengurus gereja bisa membuat itu, makin banyak yang tertarik. Ya kan. Mendapat satu kupon. Ya kan, rupanya kupon untuk memimpin doa, dikasih hadiah dari Tuhan.
Mari kita bagi berdiri, kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.